Pemirsa, anak Baim Wong dan Paula Verhoeven, Kenzo El Drago Wong, baru saja merayakan ulang tahun yang ketiga pada 9 Oktober 2024 kemarin. Namun, perayaan ulang tahun anak kedua Baim dan Paula tersebut dirayakan dengan suasana berbeda di tengah kisruh rumah tangga. Melalui akun Instagram pribadinya, Paula sempat membagikan momen saat dirinya menyempatkan untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun sang anak. Di momen kejutan tersebut, Paula sudah menyiapkan buket snack coklat dan minuman kesukaan Kenzo. Tak hanya itu, Paula juga membawa makanan untuk dimakan bersama. Oke, sekarang kita lagi mau surprisein Kenzo. Jam 2 siang aku mau surprisein Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun. Mau makan bareng Kenzo. Mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada dan karena ini adalah sesuai requestan nih. Videonya lucu deh. Jadi ada sukanya kayak sekarang. Iya, sama minum apa ya dulu kacang dulu. Jadi coklat dulu mau apa enggak? Enggak maunya kayak dulu. Sama blue. Oke sayang. Udah sampai kita langsung lagi sampai di Kian. Nama Kenzo bener. Kenzo. Gemes ternyata kayak gini bisa pilih isinya apa aja. Kenzonya mana Pak? Kenzonya di mana Pak? Kenzonya di mana? Tadi beberapa lagi keluar, nanti dari pagi. Namun miris, niat hati Paula memberikan kejutan untuk anaknya bertepuk sebelah tangan dan belum berhasil. Lantaran saat Paula datang ke kantor Baim, anak bungsunya tak berada di tempat. Setibanya di kantor Baim, Paula hanya menemukan hiasan ulang tahun tanpa ada Kenzo di sana. Hanya ada satu orang di kantor, namun tidak mengetahui keberadaan Baim dan anak-anak. Terlihat raut kecewa di wajah Paula. Terlebih, Paula melihat dekorasi ruangan di kantor Baim seperti sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk Kenzo tanpa diketahui Paula. Dalam videonya, Paula juga sempat membubuhi caption, "Enjo, mamanya kelupaan diundang ya?" Namun menutupi kekecewaannya, Paula menambahkan emoji tersenyum dalam captionnya. Keluar, nanti dari pagi. Dari pagi kemana? Nggak tahu deh. Ini jam berapa acaranya Pak? Juga nggak tahu aja. Dia anaknya nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Oh, dari pagi. Ya, karena tidak bertemu dengan Kenzo, menahan kecewa dan sedihnya, Paula akhirnya meletakkan buket hadiah yang dibawanya di salah satu meja di sudut kantor. Dalam buket hadiah tersebut juga tertulis pesan menyentuh untuk Kenzo. Dalam suratnya, Paula seolah menyiratkan agar anaknya tetap merasakan kalau orang tuanya tetap utuh menyayanginya. Happy birthday Kenzo, sehat-sehat, mama, papa berdoa agar Kenzo selalu menjadi anak yang soleh. Love always, mama papa. Kita kasih di sini dulu. Bismillah. Ini bisa begini ya? Ini ya nanti aja kita kasih. Kalau di sini nggak kelihatan kasihnya. Oh, aku tahu di mana. Yang ke papa. Nanti mama datang lagi, Kenzo. Kenzo pergi. Mama nggak tahu kemana dia. Yuk, nanti kita bawa dulu ya. Mau makannya sama Kenzo. Jadi nggak tahu jam berapa ya acaranya Pak. Nggak tahu, iya. Tapi pergi dari jam berapa Pak? Pagi. Jam berapa kan? Jadi lupa saya lihat pas nyiapin ini. Kesabaran Paula pun berbuah manis. Pada akhirnya setelah gagal bertemu siang hari, Paula datang lagi ke kantor Baim sekitar pukul 10 malam. Beruntung dua putra Paula sudah berada di kantor Baim sebelum hari ulang tahun Kenzo berakhir. Mana ya yang akan aku pilih? Dokter. Anak Mama Soleh cium. Namun warganet justru menyorot wajah Kiano, putra pertama Baim, yang tampak sedih ketika menghabiskan waktunya bersama Paula. Lagu Bunda Melly Goeslaw yang ditambahkan Paula dalam videonya membuat suasana sedih semakin terasa.
Netizen pun juga makin ramai menyorot kesulitan yang dialami Paula merayakan ulang tahun Kenzo. Netizen berspekulasi Baim Wong seolah menghalang-halangi pertemuan ibu dan anaknya. Tak hanya itu, surat yang ditulis Paula untuk Kenzo juga menyorot perhatian warganet. Sejumlah warganet mengomentari soal Paula yang masih menghargai Baim di tengah kisruh rumah tangganya. Bahkan di kartu ucapannya, Paula masih tetap membubuhkan atas nama Mama dan Papa. Sementara itu di hari ulang tahun Kenzo, Baim justru membagikan momen bahagia film yang disutradarainya mendapatkan 1,5 juta penonton. Hadiahnya semua orang di sini termasuk kakakku ini dapat 1,5 juta. Mantap, bener ya? Bener ya? Ya, hingga saat ini Paula memang belum buka suara mengenai perceraiannya dengan Baim. Namun belum lama ini di salah satu podcast, Paula yang hadir sebagai bintang tamu sempat mengurai perihal dirinya yang selalu menomorsatukan keluarga. Meskipun saat ini diketahui Paula sudah mulai sibuk kembali bekerja dan mulai jadi businesswoman. Anak-anak juga udah mulai membesar kan, udah bisa diatur waktunya gitu. Walaupun tetap buat aku keluarga nomor satu. Jadi ngantar sekolah masih, ngantar anak, kebutuhan anak semua udah aku harus penuhin keluarga gitu. Nah baru setelah itu baru urusan aku pribadi, ngurusin sesuatu. Jadi sebenarnya lebih kayak passion sih. Sebenarnya aku juga masih belajar juga bisnisnya. Jadi aku sebenarnya belum sibuk-sibuk amat, Tante. Sibuk aja. Sibuk aja di media sosial ya. Enggak lah, ya makanya aku nggak sibuk-sibuk amat. Jadi sebenarnya masih terukur ya waktunya. Masih terukur dan masih sama aja. Alhamdulillah nggak ada yang terbengkalai satupun. Cuman lebih kayak mungkin ya terkadang itu mungkin karena sekarang aku punya orang sosial media kali ya, jadi aktif. Kalau dulu kan nggak pernah di syuting, jadi lebih ke situ aja. Tapi kalau dibilang dari tahun lalu juga aku sebenarnya sudah berkolaborasi juga kan dengan satu brand. Aku pengen punya sesuatu kayak aku pengen punya misalnya contoh bisnis fashion gitu. Tapi untuk awalnya pasti aku tes dulu marketnya. Apa sih yang masyarakat mau dari aku, apa yang aku suka. Dari situlah aku berkolaborasi sama beberapa brand. Dan di situ kita tahu, oh berarti ini ya. Berarti kedepannya nanti kalau aku bikin sesuatu sendiri, aku udah tahu nih market aku tuh seperti apa. Terus ditambah lagi kan sekarang pasti ada perubahan. Dengan aku sudah berhijab, otomatis marketnya seperti apa. Nah jadi sebenarnya itu lebih kayak apa ya, tes market aja gitu awalnya. Tapi ya kalau sekarang sebenarnya nggak ada banyak perubahan. Aku tetap masih banyak di rumah, masih punya spend time waktu sama anak-anak sama keluarga. Ya ini lebih kayak ada orang aja yang videoin, jadi kesannya aktif di mana-mana. Dalam podcast, wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini juga mengaku dirinya memang sudah bekerja jauh sebelum menikah. Diketahui Paula berkarir di dunia modeling sejak tahun 2001. Paula mengungkap dirinya sangat suportif perihal urusan karir dan rumah tangga dan selalu tetap mengutamakan izin dari pasangan. Ya, setelah menikah dirinya bisa saja memilih untuk menjadi ibu yang bekerja. Namun, selama pernikahan dengan Baim, Paula diketahui sempat vakum sejenak dari dunia model dan fokus mengurus anak-anak dan keluarga. Belakangan, Paula baru kembali sibuk terjun ke dunia modeling dan merambah bisnis. Mungkin karena aku udah bekerja duluan sebelum menikah, jadi buat aku ya selama suami mengizinkan ya buat aku lebih prefer juga bisa punya karir sendiri juga gitu, bisa bekerja juga. Karena aku tuh sempat berpikir gini, sempet kadang-kadang kita itu jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah loh. Betul.
berat. Dan tapi sadar nggak, kita semua dulu suka merendahkan atau melihat sebelah mata tentang ibu rumah tangga. Iya. Oh, Kadang kerjanya orang- cuma di rumah gitu. Oh, cuma gitu. ibu rumah tangga gitu. Oke. Karena aku ada di masa memang maksudnya nggak, selama suami aku support, pasangan aku support gitu, itu aku akan tetap berkarir. Tapi kalau misalnya pasangan aku bilang kamu fokus aja sama keluarga, aku pasti akan lakuin itu. Tapi ada momen misalnya kemarin kita kayak corona apa ya, aktifnya kan di rumah pas kemarin. Ada momen aku fokus sama keluarga aku gitu. Itu kalau kerja tuh kayak rasanya healing gitu loh, ngerti nggak? Jadi jangan pernah merendahkan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu sesuatu yang berdedikasi tinggi gitu, karena ngedidik anak, terus kita harus punya kesehatan mental yang waras juga, yang selalu anak kalau dua-duanya misalnya ngerengek apa aktif belum apa, jadi sebenarnya buat aku itu nggak mudah loh gitu. Nah ya, karena aku kalau bersyukur kalau misalnya memang aku dulu udah kerja dan didukung suami, ya aku lebih senang lagi sih. Paula kini semakin terlihat sebagai wanita dewasa yang mandiri. Paula juga dinilai sebagai ibu dan sosok wanita yang sabar menghadapi segala permasalahan. Di tengah kisruh rumah tangganya dan ditalak cerai oleh Baim, nyatanya Paula tetap banjir dukungan dari publik. Sebenarnya yang tahu diri kita, yang tahu kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Maksudnya rumah tangga kita, dan saya yakin sih setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah. Pinter-pinter kita menanggapi itu sih. Makanya kenapa balik lagi ya, kalau aku balik lagi ke Allah ya. Jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah, karena aku juga merasakan sendiri. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya gitu. Begitu misalnya masalah datang misalnya gitu, kayak misalnya tiba-tiba suaminya meninggal atau apa, ya udah mungkin nextnya kita harus gimana ya. Bener ya, kita sebagai manusia tuh punya jiwa survival mode gitu. Apapun kondisinya, aku yakin perempuan itu kuat dan dia bisa ngelewatin itu semua. Aku mungkin selain bersyukur dan survival mode itu, kita juga selalu harus minta pertolongan Allah gitu, entah ditunjukin seperti apa. Karena aku yakin semua apapun masalahnya itu pasti sudah Allah kasih, itu pasti kita bisa ngelewatin itu.